wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pekan yang ketiga ya. Jadi hari yang ke-16, hari yang ke-16 tanggal 17. Jadi apa namanya, malam yang 17 Nuzul Quran Hari ini? iya, malam yang 17. Jadi kita sudah lewat setengahnya lebih ya. Tapi tanya sebentar, yang berkata Nuzul Quran tanggal 17 itu hanya orang Indonesia loh? Iya, 17 bukan? Hah? Memang sebetulnya bukan tanggal itu. Oh betul. Tanggal 24 Ramadan. Iya, iya. Oh, kenapa kok Indonesia jadi 17 tuh? Sejarahnya? Sebetulnya tanggal 24 Ramadan. Ya karena Indonesia apa namanya menggunakan Yaumul Taqwa Jama'ah. Aha. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran turun itu pada saat pertemuan dua pasukan besar Badar. Padahal Yaumul Taqwa Jama'ah di situ maksudnya adalah perang Badar, bukan maksudnya Quran. Aha. Ya 17 itu dari 17 Ramadan maksudnya. Iya, akhirnya karena 17 Agustus dipaksa-paksain gitu 17. Oh, sampai jadi hari Nuzul Quran ya di Indonesia. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Ada perbedaan pendapat. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mulai kembali. Belum buka. Selamat ngaji. Baik, sekarang kita sampai pada hadis yang ke-537. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu puasa, kemudian bagaimana puasa mulai, dilanjutkan dengan niat, dan kemarin kita membahas tentang bagaimana ketika kita berbuka puasa, sunnahnya segera, dan kalau bisa kita menggunakan dengan kurma. Setelah itu kita disunnahkan juga untuk takhirus sahur, jadi mengakhirkan suhur. Kalau sahur itu makanannya, kalau suhur itu apa namanya, melakukannya, prosesnya. Kemudian kita juga sudah membahas kemarin tentang bagaimana hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutannya, yaitu hadis yang ke-536. Wa'an Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu semoga Allah meridhoi Allah anha, dari Siti Aisyah qalat, berkata Siti Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium Nabi, maksudnya mencium Aisyah, wa huwa hale, atau keadaannya Nabi pada saat itu shaimun, puasa Ramadan, ya. Wa yubashiru, dan apa namanya, bertemu kulit itu maksudnya hampir kayak hubungan suami istri, tapi tidak hubungan suami istri. Jadi kalau yuqabbilu itu mencium, kalau yubashiru itu apa namanya, bertemu kulit dengan kulit. Artinya kayak hubungan suami istri. Wa huwa shaimun, dan pada saat itu Nabi dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu, tetapi Nabi itu, karena ada Nabi amlakakum, itu orang yang paling memiliki atau paling mampu menguasai, li'arbihi, yang benar itu li'irbihi. Di sini ditulisnya li'arbihi, yang benar adalah li'irbihi. Nah, Itu li'irbihi betul. di sini li'arbihi. Ya. Li'irbihi, bagi syahwat. Irbun itu artinya syahwat.
irbihi bagi syahwatnya Nabi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafzu, adapun lafazan li muslimin bagi Imam Muslim. Wa zada, dan Imam Muslim menambahi fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi Ramadana, dalam masalah hadis puasa Ramadan. Jadi wa huwa shaimun fi Ramadana. Gitu. Dalam Imam Muslim di satu riwayatnya ditambahi kata-kata Ramadan. Ini hadis diriwayatkan dari Aisyah. Jadi hadis ini jelas sekali menerangkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, maka Rasulullah melakukan aktivitas kayak mencium dan ya hampir kayak suami istri, tapi tidak sampai berhubungan, berjima gitu. Dan itu tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan lihat istri terangsang gitu, syahwat, bagaimana, apa itu membatalkan pahala puasa? Tidak. Yang membatalkan pahala puasa itu kalau melihat aurat orang lain yang haram dilihat. Kalau sekarang kan somer, gawat sekali itu, pakaiannya udah naik kemana-mana udah, yang atas turun ke bawah, yang bawah tuh naik ke atas gitu kan. Nah, itu kalau timbul syahwat ya, atau melihatnya, maka membatalkan pahala puasa. Nah, kalau suami ke istri atau istri ke suami, maka dia tidak membatalkan pahala puasa, bahkan menciumnya dan bisa melakukan apapun kecuali dengan hubungan suami istri. Hal yang membatalkannya adalah hubungan suami istri. Itu. Bagaimana Pak kalau misalkan belum, kan ada orang yang kelewat batas itu, kenalan tapi kelewat batas, nah gitu. Itu mah pahala puasanya batal gitu, dan tambah dosa. Itu insyaallah. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Ini sudah pernah dibahas ya. Supaya nggak sip gitu ya. Baik, kalau tidak ada, insyaallah jelas. Hadis yang ke-538. Wa 'an Ibnu Abbasin, dan dari Abdullah Ibnu Abbas, radhiya, semoga meridhai Allah Ta'ala anhuma, dari Abdullah dan Abbas, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi, ihtajama itu pengobatan alternatif gitu, kayak dibekam. Ihtajama, berbekam Nabi. Wa huwa hale, atau keadaan pada saat itu Nabi muhrimun, orang yang ihram. Jadi orang, bahasa kita kadang kesalahan ya, muhrim sama mahram. Itu dia belum muhrim, atau itu dia muhrim gitu kan. Padahal muhrim itu adalah bagian dari haji ihram. Yang benar adalah mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Kalau istri mahram apa bukan? Bukan, karena boleh dinikahi. Yang haram dinikahi itu namanya mahram. Kita sudah membahas kemarin waktu bab membatalkan wudu, siapa itu mahram. Kemudian saya kasih kasus-kasus, ternyata pada bingung gitu. Saya alhamdulillah, kemudian akhirnya kita sudah bisa memahami bagaimana itu mahram. Nah, wa huwa muhrimun. Jadi orang yang ihram ketika dia berbekam maka tidak batal hajinya. Wahtajama, dan berbekam Nabi, wa huwa, pada saat itu Nabi shaimun, berpuasa. Rawahul Bukhari. Rawahu, hadis ini, meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi nanti ada beberapa pendapat ya, yang tentang berbekam. Berbekam pada hakikatnya adalah tidak membatalkan berpuasa. Karena berpuasa itu
memasukkan yang membatal. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh maka membatalkan. Tapi memasukkannya lewat jalan yang lurus. Lewat jalan lurus maksudnya apa? Mulut terus ada lubang, hidung ada lubang. Apa namanya? Kubul ya, dubur. Itu ada lubang. Jalan depan juga ada jalan lubang. Selain itu memasukkan itu tidak batal. Kalau orang pupuhan tahu ya? Pupuh pakai obat mata. Kalau pupuh itu kayak legender ada yang masuk. Itu tidak batal itu. Legender itu kayak bahasa Cirebon. Jadi masuk Bahasa Cirebon. di infus itu bukan jalan ini, sebetulnya secara fikih dia tidak batal. Ya, di infus itu tidak batal. Karena dia bukan masuk ke dalam lubang yang lurus. Lubang yang lurus itu mulut, hidung, jalan depan sama jalan belakang. Itu makanya ihtajama mengeluarkan atau memasukkan maka tidak batal. Termasuk disuntik. Dokter disuntik gitu gini. Itu juga. Nah, dokter menyuntik. Dokternya sakit, Pak. Dokternya sakit. Itu tidak batal. Nah, kecuali kalau mengeluarkan itu dengan sengaja. Ya. Kalau koyun itu muntah. Tapi kalau istisqa'u meminta atau mengundang memuntah maka batal. Enggak. Muntahnya enggak, tapi mengundang untuk memuntah itu batal. Mimisan itu enggak batal, tapi mengundang dia untuk mimisan itu batal. Buang air itu enggak apa-apa, tapi bagaimana caranya memasukkan sesuatu akhirnya buang air gitu, itu batal. Tapi kalau mengeluarkan itu menjadi tidak batal. Nah, nanti ada bab mengenai muntah atau kita mengusahakan. Bekam itu karena mengeluarkan darah gitu ya. Iya, mengeluarkan darah. Nah, mengeluarkan darahnya itu tadi kan kalau mengeluarkan batal tadi. Nah, ini mengeluarkannya bukan dari jalan yang lurus tadi. Nah, kalau misalkan kita kalau muntah kan dia misalkan perut munyal, wah ini isinya apa nih? Jangan ada tikusnya. Nah, masukin gini keluar gitu. Batal itu ya. Nah, karena dia lewat jalan yang lurus. Hidung juga jalan yang lurus. Kalau ikhtajama itu tidak jalan yang terus. Makanya dia tidak batal. Loh, kalau gitu bagaimana Pak kalau misalkan nah, iya salah satunya adalah telinga. Jalan lurus itu adalah salah satunya telinga. Telinga kalau kemasukan air, maka dia tidak batal. Kalau dimasukin air, itu maka hukumnya batal. Kalau misalnya telinga nih kemasukan hewan, kita kan harus mengeluarkan hewannya. Mengeluarkan dengan sengaja itu bagaimana? Kalau masukkan kemudian udah masukkan ke sana ya harus dikeluarkan. Kalau enggak, masa nunggu balik? Itu kan pengobatan. Ya enggak apa-apa. Iya, karena kan kalau di dokter juga harus mengeluarkan. Termasuk adalah hati-hati dalam masalah pakai cotton bud. Ada ulama yang mengatakan bahwa makruh kalau kita siang hari pakai cotton bud karena dia memasukkan sesuatu lebih. Makanya kalau bisa malam hari saja cotton bud. Berkumur juga. Nah, berkumur tidak menjadi masalah. Kumur kalau kemudian dia batas. Termasuk nyicipin nggak masalah. Nyicipin nggak masalah. Diludahkan lagi. Ya. Nyicipin kalau misalkan kemudian nyicipin diludahkan, kalau tidak bisa merasakan, tapi kemudian ini enak apa enggak? Masalahnya mau dites, maka boleh nyicipin. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Pakai lidah ternyata tidak bisa gitu. Gimana? Waduh susah gimana? Berapa Nggak sendok? apa-apa udah. Tapi jangan kemudian wah satu. Boleh sedikit boleh. Itu untuk menjaga kalau kondisinya adalah ya untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mah ya nanti gampang. Nanti harus mari baru tambahkan gitu kan. Tambahkan garam. Nyicipinnya tuh
Makannya dimasukin apa lidahnya yang keluar sama Ya aja? kalau misalkan dia cukup dengan lidahnya saja ditetap kemudian bisa merasakan, maka itu lebih baik. Tapi kalau kemudian tidak bisa, tidak ada orang, maka tidak apa-apa dicicip. Tidak ada orang yang Ya, maksudnya tidak ada orang yang haid gitu, yang nggak puasa. enggak puasa gitu. Itu nggak apa-apa. Gitu. Karena menjaga penanganan. Jadi ada 5 jalan terus ya, telinga, hidung, mulut, jalan depan sama jalan. Nah, tapi ada ulama yang kemudian tetap membatalkan. Ini hadisnya yang berikut. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Gosok gigi, bagaimana dengan gosok gigi? Gosok gigi? Nggak apa-apa. Kan hadis yang Tapi kalau bisa hati-hati. Kalau misalkan pagi hari kemudian gak jadi masalah, kita bisa menjaganya, maka jadi nggak apa-apa. Mana sih batas luarnya itu? Kan boleh memasukkan sesuatu dengan batas luarnya. Mulut itu batas luarnya kalau kita gitu. Maka kumur itu kan masih batas luar. Kita bisa mengendalikan kok. Nah, kalau kemudian hidung, maka batas luarnya kelihatan. Kita lebih ke dalam itu makruh hukumnya. Ya. Telinga, batas makanya kata bat itu dia tinggal kelihatan kan ada batasnya. Termasuk diantaranya kalau memasukkan dubur, mana batas dalamnya? Kalau ada kemudian waktu kecil bilang kalau kentut di dalam air batal katanya. Waduh. Emang kok apa namanya pengangguran banget kentut di dalam air gitu. Iya dulu bilang gitu. Ya batal kalau airnya masuk kan enggak gitu kan gitu. Termasuk ada orang yang hati-hati. Ada di pesantren itu hati-hati. Kecannya gini, kalau misalkan orang buang air besar. Air besar gitu. Maaf ya, ini bahasnya. Buang air besar. Ini gorengan pisang. Misal, maaf ini. Ini saya katakan hak. Gorengan pisangnya panjang gitu. Kemudian dipotong tengah jalan, sebagian itu masuk. Kayak lagi. Pisang Ambon itu. Kepanjangan. Ya, kan panjang ini. Pisang gorengnya kita potong, sebagian itu masuk. Maka kata ulama ini harus hati-hati. Walaupun itu sebetulnya nggak jadi masalah. Karena dia sudah bagian dari dalam keluar. Cuman pengaruh dia karena kan tadi kita memasukkannya harus lihat dalamnya. Memasukkan ini masih kelihatan dalam, gosok ini masih kelihatan luar, nggak apa-apa. Mengeluarkan kotoran hidung nggak apa-apa. Yang ini, ya, yang batas luar. Atau telinga nggak jadi masalah batas luar. Kalau sudah batas dalam ininya makruh. Kalau misalkan lebih dari cindil-cindil itu amandel gitu kan, itu udah batas dalam. Cindil-cindil amandel itu kan, itu udah batas dalam itu, ya kan? Atau kalau hidung di atas sudah keluar ke dalam lah. Nah termasuk di antaranya kalau dubur kan kelihatan batas dalamnya. Ini memasukkan lagi loh, makanya katanya ini kalau sudah keluar panjang, keluarkan semuanya. Saking hati-hatinya di pesantren. Saking hati-hatinya. Karena apa? Karena menjaga puasa saking hati-hatinya. Takut dikatakan bahwa itu memasukkan kembali sesuatu yang dari luar. Walaupun itu juga termasuknya cukup berlebihan. Enggak apa-apa. Yang dari luar dimasuk keluarkan, dari dalam dikeluarkan. Jadi maksudnya. Nggak harus seperti itu. Kalau wudhu telinga itu, nusuk telinga itu masih batas luar ya? Ya masih batas luar semua. Termasuk yang hidung. Masih batas luar. Kumur-kumur masih batas luar. Sesuatu yang kelihatan. Tapi apa itu ada batasannya? Katanya kalau setelah zuhur sebaiknya nggak usah kumur atau apa gitu. Tapi kalau di bawah Enggak. zuhur gitu jam 12 gitu masih memungkinkan gitu. Kalau kumur insya Allah nggak jadi masalah.
Jadi ada hanya orang yang mengatakan bahwa baulus shaim. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi. Kata Allah. Kata Allah. Punya surga Allah. ini. Iya, kata Allah dalam hadis seperti itu. Di sisi Iya, makanya makanya kalau kumur-kumur kan biasanya berubahnya itu awal-awal tidak, ketika siang hari mulai berubah. Makanya untuk kalau ada orang yang mengatakan biarlah nggak apa-apa bau, menurut Allah kan baunya kasturi, gitu kan. Tapi itu hanya untuk hati-hati. Sebetulnya secara fikih tidak menjadi masalah karena dia tidak memasukkan dalam perut. Kalau mandi gimana? Mandi setelah zuhur tuh katanya makruh bener ya? Mandinya ya mandi anu maksudnya berendam maksudnya. Akhirnya berendam itu yang khawatir. Ya kalau yang ditanya Pak Gandhi itu memang waktu saya kecil juga ada pelajaran fikihnya gitu. Kalau setelah zuhur gitu kita dimakruhkan gosok gigi, dimakruhkan Kumur, gitu. Iya, maksudnya adalah Pelajarannya gitu, jadi ya yang masuk itu. untuk ada hadis yang lain. Tapi makruh aja. Nah, secara fikih tidak menjadi masalah, tidak membatalkan. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-539. Wa an Shaddadi, dari Shaddad ibni Aus. Putranya Aus radhiyallahu semoga meridhoi Allahu anhu dari Shaddad. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi ala rojulin, kepada seorang laki-laki. Ala rojulin. Ini mengenai masalah yang sama, yaitu masalah berbekal. Datang Nabi ala rojulin kepada seorang laki-laki bibaqiin, di dalam wilayah Baqi. Bahwa pada saat itu Nabi, pada saat itu orang itu, laki-laki itu yahtajimu berbekal fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi berkata, aftara batal. Al-hajimu, orang yang membekam, wal mahjumu, dan orang yang dibekam. Rawahu khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 illat Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Hadis yang 5 sebetulnya ada Imam Tirmidzi-nya, tapi dibuang Imam Tirmidzi. Kan kenapa enggak rawahul khamsah? Sebetulnya maksudnya kalau ada hadis demikian, riwayatnya itu